Kesepakatan terbaru Kementerian Pertahanan untuk memperoleh sejumlah pesawat tempur Rafale dari Prancis merupakan upaya terkini dalam memperbaharui alat utama sistem senjata alutsista Indonesia. Pembelian jet tempur pertama dari Prancis ini dilakukan Indonesia ketika sedang melakukan renovasi kekuatan alutsista udara yang sudah tua, mencakup jet tempur F-16 Amerika Serikat dan Sukhoi Su-27, Su-30 buatan Rusia. Pengumuman tersebut dibuat pada saat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan untuk membeli pesawat F-15AD dan perlengkapannya senilai 13,9 miliar dolar Amerika atau 200 triliun rupiah. Seperti yang diungkapkan oleh Pentagon, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah merencanakan untuk memperoleh alat utama sistem pertahanan dengan anggaran sekitar 1.760 triliun rupiah hingga tahun 2024. Farli juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kedua di wilayah Pasifik setelah India yang memperoleh jet dari Dassault Aviation. Seorang ahli pertahanan mengungkapkan bahwa pembelian pesawat-pesawat tersebut dilakukan oleh Indonesia dalam upaya untuk memperkuat pertahanannya dan meningkatkan posisi tawar di kawasan Asia Pasifik. Menurut laporan dari BBC, Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly menyatakan bahwa pertemuan dengan Prabowo di Jakarta menghasilkan kesepakatan tentang peningkatan kemitraan strategis dalam bidang pertahanan antara kedua negara. Parly juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kedua di wilayah Pasifik setelah India yang memperoleh jet dari Dassault Aviation. Keistimewaan pesawat tempur Dassault Rafale. Rafale merupakan pesawat tempur yang diproduksi oleh perusahaan Prancis Dassault Aviation. Pesawat ini memiliki mesin kembar dan didesain sebagai pesawat serbaguna yang dapat menjalankan beragam misi atau omni-role. Rafale dilengkapi dengan banyak sistem persenjataan seperti rudal serangan udara ke udara Mecha dan Meteor, rudal serangan udara ke darat Hammer, rudal anti kapal laut AM-39 Exocet, dan bom berpemandu laser. Rafale memiliki meriam internal 30 mm yang mampu berputar hingga 2.500 kali per menit. Jet tempur ini dapat menampung senjata hingga 9 ton dan mencapai kecepatan maksimal 1.384 km per jam. Dengan sistem misi yang canggih dan kemampuan membawa berbagai jenis senjata, Rafale dapat melakukan serangan udara ke darat, serangan udara ke udara, dan pencegatan pesawat musuh dalam satu misi. Keberadaan Rafale akan memperkuat posisi pertahanan Indonesia di tengah keterbatasan alat utama sistem persenjataan dan anggaran, menurut Khairul Fahmi, Direktur Institute for Security and Strategic Studies ISESS. Dalam situasi keterbatasan ini, hal ini menjadi sangat penting dapat digunakan untuk patroli, serangan spesifik, serangan terhadap kapal, serangan ke darat, dan juga dalam menghadapi pertempuran udara jarak dekat. Kita harus tahu, kedatangan Rafale akan membuat tantangan baru bagi Indonesia. Kedatangan Rafale menciptakan tantangan baru, menurut Cepi Hakim, seorang pengamat pertahanan dan alutsista. Karena sistem Rafale berbeda dengan pesawat buatan Rusia atau Amerika, Indonesia harus memulai dari awal dalam hal pemeliharaannya. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara KSAU tersebut menyatakan bahwa pilot dan teknisi perlu dididik kembali. Selain itu, laboratorium pemeliharaan harus disiapkan untuk kalibrasi peralatan elektronik yang sangat canggih. Cepi menekankan bahwa jet tempur hanya satu bagian dari sistem pertahanan udara. Walaupun sistem teknologinya sudah maju, namun kehandalannya masih bergantung pada kelengkapan sistem pertahanan udara seperti radar, pangkalan, dan sistem pengendali lainnya. Ia hanya merupakan bagian kecil dari sistem yang lebih besar, ujarnya. Di samping setuju untuk memperoleh 42 unit pesawat tempur Rafale,
Indonesia juga menandatangani berbagai perjanjian dengan Prancis dalam kesepakatan senilai 1 miliar dolar atau setara dengan 116,2 triliun. Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan kapal selam hingga komunikasi seperti yang dilaporkan oleh Reuters.